Seorang pria telah tega menghabisi nyawa mantan pacarnya sendiri hanya gara-gara cintanya kandas di tengah jalan. Padahal yang namanya menjalani hubungan asmara tidak semuanya akan bisa sukses untuk naik ke pelaminan. Bisa saja saat masih menjalani masa pacaran, hubungan asmara akan kandas di tengah jalan dan akan mengalami yang namanya patah hati. Namun sejatinya, patah hati dalam hidup itu adalah hal yang sangat wajar, karena semua orang pasti pernah mengalami yang namanya patah hati. Tergantung bagaimana cara menyikapi patah hati tersebut agar tidak membawa kepada kasus kejahatan. Seperti yang telah dialami kedua remaja ini yang bernama Molly McLaren dan Joshua Stimson. Hubungan mereka kandas di tengah jalan, namun karena menyimpan rasa sakit hati yang mendalam, akhirnya membawa mereka kepada kasus kematian. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan membahasnya. Molly McLaren yang lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1994, ia berasal dari kota Cobham, Kensot yang ada di Inggris. Orang tuanya yang bernama Joanne dan Douglas McLaren menggambarkan bahwa putrinya itu adalah orang yang sangat baik dan tidak pantang menyerah. Hal itu dibuktikan ketika Molly mempunyai penyakit bulimia. Penyakit bulimia sendiri adalah gangguan makan di mana pengidapnya punya keinginan untuk mengonsumsi makan dalam jumlah besar sekaligus. Pengidapnya akan merasa malu sehingga ingin melakukan segala cara untuk mengeluarkan kembali makanan yang telah dikonsumsinya. Gangguan makan yang satu ini sebenarnya masuk dalam kategori gangguan mental. Pemicunya bisa bermacam-macam, mulai dari masalah tentang citra tubuhnya atau depresi. Karena penyakit tersebut, Molly dikabarkan mengalami penyakit depresi, sehingga ia seringkali mengurung diri dalam rumahnya. Namun seiring berjalannya waktu, berkat kegigihannya, Molly mampu bangkit dan menjalani hidup dengan normal kembali. Hal itu ia lakukan dengan cara berolahraga secara rutin dan tidur yang teratur. Pada tahun 2015, Molly siap untuk memulai awal yang baru. Ia mulai belajar untuk mendalami gelar di bidang olahraga dan masuk di perguruan tinggi Universitas of Kent. Kemudian, di dalam kampusnya tersebut, ia merangkul sejumlah mahasiswa untuk bergabung di dalam grup-grup olahraga agar menjunjung tinggi kehidupan yang lebih sehat. Bahkan tidak sampai di situ saja, ia melebarkan sayap dengan membuat sebuah situs untuk membagikan kesehariannya dalam berolahraga dan membagikan tips bagaimana hidup yang sehat. Teman-teman Molly menganggap bahwa dirinya adalah wanita yang baik hati, ceria, dan tidak sombong, sehingga mudah bergaul dengan siapa saja. Kemudian, pada tahun 2016, Molly mempunyai keinginan untuk bisa punya pacar, berharap agar hidupnya lebih berwarna, dan hal itu sangatlah wajar bagi semua orang. Kemudian, ia pun mengunduh aplikasi Tinder, dan dari aplikasi tersebutlah ia berkenalan dengan seorang pria yang bernama Joshua Stimson. Joshua Stimson bekerja di salah satu perusahaan, namun di bagian pergudangan. Kebetulan Joshua dikabarkan juga mempunyai penyakit yang sama seperti Molly. Ia mempunyai penyakit mental yang membuatnya sangat depresi. Hal itu dikarenakan saat usianya masih sekitar 12 tahun, orang tuanya harus bercerai. Dan kebetulan sang ayahlah yang mendapatkan hak asuh anak atas perceraian tersebut. Tentunya seorang ayah tidaklah begitu pandai ketika harus merawat seorang anak dibandingkan dengan seorang ibu. Hal itu membuat Joshua merasa ditinggalkan oleh ibunya sendiri dan merasa stres serta tertekan pastinya. Bahkan ia setiap hari harus mengonsumsi obat antidepresan yang diberikan oleh dokter. Di dalam aplikasi Tinder, Molly dan Joshua saling bercerita satu sama lain. Joshua menceritakan penyakit mentalnya, sedangkan Molly juga menceritakan tentang penyakitnya yang pernah diderita olehnya, hingga mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Molly merasa bahwa ia berkenalan dengan orang yang sangat tepat karena mempunyai masalah yang sama dan berharap bisa mengatasinya bersama-sama. Hingga pada akhirnya di bulan November tahun 2016, Molly dan Joshua memutuskan untuk bertemu pertama kalinya.
Selama beberapa minggu ke depan, Molly dan Joshua menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka sering bertemu, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya mereka ini pun jadian. Namun setelah jadian, Joshua justru menunjukkan sikap yang protektif, di mana ia ingin selalu bersama dengan Molly setiap saat. Bahkan Joshua selalu melarang Molly untuk keluar bersama dengan teman-temannya. Suatu ketika, saat Molly ingin bertemu dan nongkrong bersama dengan teman-temannya, Joshua memaksa agar ia bisa ikut dengannya. Molly pun di sini tidak merasa keberatan jika ia harus ikut main bersama dengannya. Namun saat tiba di tongkrongan, Joshua justru menunjukkan sikap yang sombong dan bodoh amat. Dia tidak mau mengenal teman-temannya, dan yang terpenting, dia tetap bisa bersama dengan Molly dan tidak peduli dengan sekitar. Setiap hari, setiap saat, Molly harus selalu memberikan kabar kepada Joshua. Bahkan Joshua pada saat itu rela keluar dari pekerjaannya demi bisa bertemu dengan Molly setiap hari. Dan yang lebih gila lagi, bahkan setiap hari Joshua selalu terus-terusan main ke rumah Molly agar ia bisa bersamanya dan mengawasinya. Orang tua Molly lantas merasa bahwa itu sangat keterlaluan, membuat anaknya justru merasa tertekan dan tidak bebas. Bahkan orang tua Molly sebenarnya sangat tidak setuju jika anaknya harus berpacaran dengan Joshua. Bagaimana tidak, Joshua yang sangat tidak sopan setiap hari selalu main ke rumahnya, namun tidak pernah menegur atau mengobrol dengan orang tuanya. Yang jelas, anak yang satu ini sangatlah tidak punya sopan santun sama sekali. Yang ada dalam pikirannya hanyalah selalu bersama dengan Molly, dan Molly. Jelas dengan sikapnya yang seperti itu, membuat Molly merasa sangat-sangat tidak bebas dan merasa tertekan. Molly merasa setiap hari, setiap saat, setiap waktu selalu diawasi oleh Joshua. Dengan begitu, akhirnya Molly pun memutuskan Joshua. Joshua yang tidak terima bahkan memohon-mohon kepada Molly agar tidak diputuskan. Dia merengek-rengek dan menangis tidak mau putus dengannya. Dengan putusnya hubungan mereka, sebenarnya Molly sudah mengambil langkah yang sangat tepat dalam mengambil keputusan. Namun seiring berjalannya waktu, Joshua justru terus-terusan mengirim pesan kepada Molly untuk meminta maaf dan meminta untuk balikan. Joshua bahkan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan dia mau berubah. Setiap hari dia selalu mengirim pesan seperti itu, seolah-olah dia benar-benar akan berubah dan memberikan harapan yang sangat besar terhadap Molly. Molly yang tidak tega dengannya, akhirnya ia pun menerimanya kembali untuk jadi pacarnya. Suatu ketika, saat akan ada acara pesta ulang tahun bibinya, Molly mengajak Joshua untuk menghadiri acara pesta tersebut dengan tujuan agar keluarga besarnya bisa mengenal Joshua. Sesampainya di acara pesta tersebut, Joshua menunjukkan sikap yang sangat tidak sopan. Ia menunjukkan raut wajah yang sangat tidak menyenangkan, bahkan dirinya tidak peduli sama sekali dengan keluarganya. Yang ia pedulikan hanyalah yang terpenting bisa bersama dengan Molly. Saat Molly sedang menari dan berdansa dengan keluarganya, Joshua menatapnya dengan penuh tajam dan ia diam-diam juga merekamnya. Setelah selesai acara, dan kebetulan hari itu sudah malam, Molly ingin beristirahat dan tidur bersama dengan ibunya. Namun Joshua justru malah memarahinya. Ia malah menunjukkan rekaman dirinya yang sedang berdansa dengan keluarganya. Lantas Molly pun marah karena dia merekam tanpa sepengetahuannya. Mereka bertengkar di depan orang tua Molly sehingga orang tuanya menganggap bahwa Joshua adalah pria yang sangat aneh dan menyebalkan, membuat anaknya menjadi merasa tertekan akibat ulahnya. Orang tua Molly sebenarnya sangat tidak setuju anaknya harus berhubungan dengannya dan meminta agar segera diakhiri saja hubungan tersebut. Suatu ketika, Molly pamit dengan ibunya untuk melakukan liburan bersama dengan Joshua. Di sini, orang tuanya pun melarang dan memperingatkan Molly agar tidak usah pergi dengannya, karena Joshua bukanlah pria yang baik. Namun Molly justru tidak mau menerima masukan dari ibunya, dan ia tetap ingin liburan bersama dengan Joshua. Singkat cerita, setelah mereka berdua melakukan liburan, nampaknya Molly tidak menikmatinya. Bagaimana tidak, Joshua yang tidak pernah berubah, tidak sesuai dengan janji manisnya, ia masih saja melarang Molly untuk melakukan kegiatan apapun.
Karena merasa tidak nyaman, akhirnya Molly pun mengirim pesan kepada ibunya bahwa ia baru sadar perkataan ibunya memang sangatlah benar. Tidak seharusnya ia berangkat liburan bersama dengan Joshua, dan ia juga bercerita kepada ibunya bahwa ia ingin segera mengakhiri hubungannya tersebut. Namun butuh waktu dan situasi yang tepat untuk berbicara kepadanya. Setelah pulang dari liburan, kebetulan keesokan harinya adalah hari ulang tahun Molly yang ke-23 tahun. Molly lantas ingin merayakan ulang tahun tersebut bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi, Joshua justru melarangnya. Ia hanya ingin agar ulang tahunnya itu dirayakan berdua saja dengan Joshua, yang membuat mereka akhirnya bertengkar untuk masalah ini. Dan Molly benar-benar sudah tidak memperdulikan Joshua lagi dan tetap ingin merayakan ulang tahunnya tersebut bersama dengan teman-temannya. Saat acara ulang tahun dimulai dan banyak teman-teman Molly yang datang untuk menghadiri pesta tersebut, nampaknya Joshua menunjukkan raut wajah yang sangat tidak senang. Dan itu membuat Molly benar-benar sangat marah dan hilang kesabarannya. Dan pada akhirnya, di pertengahan acara pesta tersebut, Molly membentak Joshua di depan para teman-temannya. Dan Molly pun berkata bahwa dia sudah tidak menyukainya lagi dan ingin segera putus pada hari itu juga. Joshua yang mendengar perkataan itu, lantas ia pun sangat marah dan kemudian segera meninggalkan pesta tersebut. Namun Molly tidak pernah memikirkan dampak dari perkataan itu yang membuatnya akan menjadi bencana pada dirinya. Setelah kejadian itu, Joshua lantas membuat status di Facebook dan menjelek-jelekan Molly beserta keluarganya. Lantas Molly yang melihat postingan tersebut, ia sangat marah dan menanyakan apa maksud dari semua itu. Joshua lantas tidak merasa bersalah dan justru ia malah menentang akan melakukan hal yang lebih gila lagi jika dia tidak mau menerima cintanya kembali. Tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 2017, Molly yang pada saat itu sedang latihan olahraga di tempat gym, tiba-tiba Joshua datang menghampirinya dan dia berpura-pura akan melakukan olahraga juga. Usut punya usut, Joshua selama ini selalu menguntit atau selalu mengikuti kemanapun Molly pergi tanpa sepengetahuannya. Makanya ia tahu jika pada saat itu Molly sedang latihan olahraga di tempat gym tersebut. Namun ada rekaman CCTV yang menunjukkan di mana Joshua pada saat itu seperti orang kebingungan saat akan masuk menghampiri Molly. Ia sebelumnya terlihat seperti mondar-mandir dalam rekaman tersebut. Dan pada akhirnya ia pun menghampiri Molly dan berpura-pura untuk berolahraga. Molly lantas yang melihatnya jelas sangat kaget. Tiba-tiba dia muncul begitu saja tepat di sebelahnya. Lantas ia pun bertanya, "Kenapa Anda berada di sini?" Dan Joshua menjawab, "Itu bukan urusan kamu," ujarnya. Kemudian Molly pun langsung menghubungi ibunya karena pada saat itu ia benar-benar merasa sangat ketakutan dan mengatakan kepada ibunya bahwa Joshua datang ke tempat gym dan berada di sebelahnya. Lantas ibunya membalas dan menyuruh Molly untuk keluar dari tempat gym tersebut dan menyuruhnya untuk pulang saja. Saat Molly keluar, Joshua tidak lama kemudian ia juga ikut keluar. Dan saat Molly akan pergi pulang, tiba-tiba Joshua datang menghampirinya. Dan pada saat itu juga, Joshua dengan membabi buta menyerang Molly dengan pisau sebanyak 75 kali di sekujur tubuhnya, yang membuat Molly harus meninggal di tempat pada saat itu juga. Padahal saat kejadian, orang di sekitar sangatlah ramai. Namun tidak ada yang berani melerai karena pada saat kejadian, Joshua sungguh terlihat seperti orang kesurupan dan benar-benar sangat tidak memperdulikan sekitar. Kemudian ada salah satu orang yang segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Tidak butuh waktu lama, lantas polisi pun datang ke tempat lokasi kejadian dan segera menangkap Joshua. Pada saat di persidangan, dengan santai dan pedenya, Joshua mengelak telah membunuh Molly. Sungguh pria yang benar-benar tidak punya malu sama sekali. Namun hakim menolak pernyataannya tersebut dan mengatakan kepada Joshua bahwa dia adalah pria yang sangat kejam dan berperilaku seperti setan. Dia sungguh-sungguh tidak manusiawi sama sekali. Hingga akhirnya ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.
Dan itulah kisah cinta Molly McLaren dan Joshua Simpson. Semoga dengan kejadian seperti ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Kira-kira bagaimana nih pendapat kalian? Jangan lupa ya, komen di bawah. Terima kasih.